Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kali ini saya hadir karena dunia tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan mungkin kita sedang menghadapi perang dunia ketiga di ambang pintu rumah kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang geopolitik yang sekarang terjadi di dunia antara Rusia, Amerika atau Barat atau NATO dan sebagainya. Dan kali ini saya punya tamu dari pengamat global. Beliau juga guru di Lemhanas. Beliau adalah dari Global Review. Beliau adalah Dr. Hindrajit. Selamat datang Pak Hindrajit. Terima kasih undangannya, Bu. Ya. Saya juga dengar Trump juga akan ditangkap. Nah ini bagaimana ceritanya itu? Satu, apakah mungkin? Dua, berdasarkan apa dia ditangkap? Ya. Kalau bicara soal penangkapan yang ini kan berangkat dari ICC ya, International Crime Court. Itu kan memang aspek hilir sebetulnya. Yang inti itu kita harus kenali dulu bahwa hulu penyebabnya itu blok barat yang dimotori Amerika dan Inggris dan beberapa negara yang tergabung Uni Eropa atau NATO ini sekarang ini mulai gelisah karena ada tren global yang tidak dibayangkan dulu ketika pasca Perang Dunia Kedua. Dulu kan Amerika sama Inggris pemenang perang. Terus merasa, wah kami sekarang polisi dunia ini, nggak ada yang bisa nanding. Walaupun kemudian ada Uni Soviet sebagai ini, tapi tetap intinya itu mereka menjadi satu kekuatan dengan klaim humanisme universal itu. Tapi dalam perkembangannya, ini yang menarik Bu. Jadi tahun 2001, Rusia, ini kan itu kan Soviet bubar, tapi Cina juga mulai recover. Nah mereka ini yang awalnya waktu Perang Dingin kan sebetulnya malah musuhan, tapi terus kemudian bersekutu. Yang awalnya itu jangka pendek, yaitu apa namanya mengawal Asia Tengah di bidang perdagangan, kontra terorisme, yang kemudian tapi kok dilalah itu jadi benih pergeseran global dari unipolar atau pengkutupan tunggal menjadi multipolar. Jadi itu mereka berdua sadar atau enggak membangun benih sebenarnya. Nah itu kalau Ibu pernah dengar BRICS misalnya, blok ekonomi sebenarnya, dan perdagangan, Brasil, Rusia, India, Cina, dan belakangan Afrika Selatan. Dan belakangan juga sekarang mulai ngajak ke termasuk Indonesia sebenarnya di ini. Tapi intinya ini sudah menjadi satu blok alternatif yang ini pinternya dua negara berkembang sebenarnya membaca tren ini sebenarnya. India sama Brasil, apalagi India kan sebenarnya termasuk eksponen non-blok dan Asia Afrika. Jadi paham langsung menangkap, wah ada simpul baru ini Rusia Cina yang memang motifnya awalnya jangka pendek mengawal Asia Tengah. Oh tadinya Rusia Cina itu tidak ada hubungan? Ada, tapi kan pasca Perang Dingin masih diwarnai mereka ini kan justru persaingan Timur dan Barat gitu ya. Apalagi Amerika memang sejak Nixon 72 bersekutu dengan Cina di era Mao itu. Justru Soviet yang digepung sebenarnya malah kan oleh dua negara ini. Tapi dalam perkembangannya ketika pasca Perang Dingin Soviet runtuh, Berlin, Jerman Timur Barat menyatu kembali. Dua-duanya ini kan sibuk untuk recovery. Nah, tapi di saat keduanya ini dari terpuruk coba bangkit, mereka sadar, wah mereka harus bersatu lagi. Nah, cuman kan ideologi udah nggak relevan ya pakai cara era Perang Dingin komunis versus liberalisme Nah, dia bikin kesepakatan yang dasarnya itu ekonomi perdagangan dan keamanan kerjasama keamanan sebenarnya. Tapi ini kan ingat kalau nggak salah Juni 2001 ini jauh sebelum akhirnya September terjadi war on terror itu. Jadi ini sebenarnya Amerika dan blok Barat belakangan menyadari pergeseran dari uni ke multipolar membuat Rusia Cina ini alami menjadi kutub alternatif buat negara-negara yang
sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam orbit blok barat, kayak nemu alternatif ya. Nah, ini pada perkembangannya BRICS, lalu ada Forum Ekonomi Euro Asia namanya itu. Nah, itu juga mulai berkembang, itu malah saya dengar Iran diajak masuk, terus beberapa negara Timur Tengah, dan saya kira Ibu juga mengikuti perkembangan terakhir, malah menarik di Arab Saudi. Dengan Iran yang menyatukan justru China. Alternatif kutub ini, kebetulan Cina ya, tentunya juga Rusia koordinasi lah itu. Jadi intinya tuh mulai gelisah, khawatir, dan mereka sadar mereka nggak melakukan gerakan militer, tidak ada gerakan-gerakan yang sifatnya penguatan kekuatan militer, tahu-tahu kok runtuh ini di beberapa ini, termasuk dengan skema obor, BRI. Itu negara-negara ASEAN melalui kerjasama ekonomi yang dikaitkan dengan konektivitas geografis. Kalau ini skema Cina murni ya, dalam konteks jalur sutra maritim. Itu juga membangun kerjasama ekonomi juga terkoneksi dengan geografis. Nah, ini Barat mulai melihat, wah, tanpa gerakan militer kok dampaknya sama ini kayak gerakan militer. Nah, ini Bu. Dengan ancaman Amerika untuk menangkap Putin, itu apakah bisa terjadi? Ataukah tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau bisa itu kenapa? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau dalam konteks ini bicara statuta Roma yang kebetulan Rusia dan Amerika kan nggak ikut ya. Jadi nggak merasa dekat. Dan Amerika tahu implikasi hukum sebenarnya hampir nggak ada. Tapi kalau mereka tahu tapi melakukan itu, apa? Berarti kan propaganda. Jadi yang mau disasar dari ini lebih ke tebar isu sebetulnya. Jadi melalui ICC bahwa bisa ditangkap. Mereka juga tahu nggak mungkin, nggak mungkin secara implikasi hukum apa. Tapi kenapa dilakukan juga? Karena propaganda aja. Jadi lebih ke tebar isu dan kemungkinan pengembangan tema aja. Bahwa intinya ya ini kaitannya nggak lepas dari soal Ukraina sebetulnya kan. Di mana bukan pertarungan Rusia dengan Ukraina hakikatnya, tapi pertarungan Rusia dengan NATO. Yang notabene persekutuan unipolar Barat ini. Sekarang sangat menarik tuh, unipolar. Dan sekarang akan menjadi multipolar. Padahal kita dulu, ketika polarnya 2, itu bipolar ya bipolar. Nah, itu kita adalah negara non-blok. Betul. Sekarang apakah masih relevan non-blok yang dibentuk oleh Bung Karno zaman dahulu? Itu tantangan kita di dalam membaca tren global yang berubah sekarang. Itu pembukaan UD 45 khususnya alinea keempat dan alinea pertama itu kan sudah bisa jadi pedoman untuk tetap membuat aktualisasi politik luar negeri bebas aktif. Jadi bebas aktif itu bukan oportunisme, bukan ya ke sini ya ke sana atau nggak ke sini nggak ke sana, tapi juga bukan pasifisme, jadi tidak bikin inisiatif apa-apa. Nah, ini inspirasi dari terbangunnya prakarsa Solidaritas Asia Afrika Bandung 55 maupun gerakan gerakan di Biograd non-blok 61 6 tahun setelah KAA Bandung itu tetap bisa menjadi inspirasi. Itu gambaran para founding fathers kita di era itu imajinatif, bukan hanya pinter, imajinatif membaca konstelasi geografis dunia yang kemudian mereka menemukan tema tersendiri yang orisinil yang juga bukan ngeblok tapi juga ini sikap kita. Jadi kalau kemudian nanti blok barat bipolar tadi yang dikatakan antara blok barat Amerika dan Eropa Barat maupun Cina Rusia pada waktu itu, yang kalau kemudian di era Soekarno memang lebih mendekat ke Cina dan Rusia, itu alami dan bukan dasarnya adalah negara orbit dan satelit, tapi mitra gitu. Jadi memang mitra. Nah, itu yang sekarang sama aja, Bu. Jadi harus jadi tantangan di saat persoalan Ukraina, soal di Timur Tengah, soal krisis Suriah segala macam, itu dasarnya harus non-blok tadi. Nah, yang saya sayangkan, Bu, dalam perkembangan Ukraina aja saya lihat termasuk di dalam negeri ini kelihatan kepancing ke pilihan itu. Jadi sekarang ada lihat upaya lobby-lobby dari blok Amerika ke ormas-ormas Islam, ke partai-partai yang di 5 besar. Saya juga heran. Kenapa Indonesia dalam hal ini kok seperti orang bingung? Seharusnya kan nggak usah bingung. Apa itu NATO bagi negara saya?
Apa itu Rusia bagi negara saya? Dua-duanya sebetulnya tidak perlu untuk kita ikut salah satunya. Kita harus ikutkan suatu keadilan dan kebenaran. Betul. Nah, tapi nampaknya ada suatu kebimbangan sehingga kita kok rada-rada ikut NATO. Nanti apakah perasaan saya ini salah apa tidak, Pak? Menurut saya kurang tegas, pemerintah kurang tegas bahwa kita ini non-blok misalkan. Ya justru karena tidak ada ketegasan dan tidak ada kerangka kebijakan luar negeri yang mengaktualisasi bebas aktif, sehingga pemerintah pun seakan-akan jadi tidak responsif dengan adanya manuver-manuver blok lobby-lobby Amerika mendekati gerak elemen-elemen civil society untuk melakukan Rusia phobia yang tidak pada tempatnya sebetulnya. Karena kalau kita lihat secara jernih ya, soal krisis Ukraina itu pertama bukan persoalan Rusia sama Ukraina. Tapi kalau saya sering analogikan, seperti di era Kennedy dulu, Rusia, ini kebalikannya dulu, Rusia memasang rudal di, ibaratnya di hidung Amerika di Florida itu, sehingga memancing ketegangan awalnya diplomatik, bahkan sempat mengarah ke militer. Nah, ini kebalikannya justru Amerika yang tahu udah gitu dia memprovokasi untuk melibatkan Ukraina di NATO segala macam. Sementara ini di hidung Amerika sendiri. Bahkan kalau kita lihat 2014 itu kan pemicunya ketika Viktor Yanukovych yang presidennya sebetulnya nggak terlalu pro Rusia juga, tapi memang non-blok sebetulnya dia. Dan membuat dia melihat Iran, kerjasama sama Iran dengan Rusia itu sebagai satu alternatif yang kemitraannya lebih setara. Tapi terus Barat kan membangun satu koalisi yang sifatnya akhirnya menjatuhkan Yanukovych, sehingga sempat menjadi melebar kemana. Bahkan akhirnya Rusia pun mengambil sikap karena ini melihat ada Rusia fobia yang kuat. Crimea dia kemudian dengan plebiscit ya akhirnya ke Ukraina Timur itu ke Rusia. Tapi itu gambaran bagaimana sebetulnya itu respon terhadap manuver Barat yang menempatkan Ukraina sebagai perpanjangan kebijakan luar negeri Amerika dan blok Barat gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya dibaca oleh elemen civil society, bukannya ke aspek HAM-nya. HAM palsu sebetulnya. HAM palsu, karena dalam konteks ini yang jadi politisasi HAM sebetulnya. Iya, politisasi HAM menurut saya juga begitu. Ukraina itu begitu, kan sebetulnya dia sebuah negara yang kehilangan kedaulatan. Karena kedaulatannya didominasi oleh Barat, kemudian Rusia ingin membantu dia berdaulat. Nah, tadinya begitu, tadi mengusir orang yang mengganggu kedaulatan Ukraina. Nah, sebetulnya yang HAM itu yang mana? Menurut saya, HAM yang paling berat adalah yang merampas kedaulatan bangsa lain. Nah, seharusnya HAM-nya itu bukan perangnya. Perangnya itu adalah suatu konsekuensi. Nah, ini saya heran kalau orang-orang partai itu kan orang cerdas-cerdas. Betul. Kenapa tidak bisa berpikir begitu? Ini saya lihat memang kalau Barat selalu kan saya sering secara joke bilang ini selalu pakai paket DHL, jadi demokrasi, HAM, lingkungan hidup. Jadi ini sebagai politisasi, sebagai conditionality istilahnya dalam membangun kerjasama HAM dan L dari kacamata dia. Itu sering buat memaksakan yang sebenarnya kerjasama yang di ekonomi dan sebagainya. Itu yang membuat misalnya Iran atau negara-negara bahkan sekarang di Pakistan, Timur Tengah itu melihat loh kalau dengan Rusia atau Cina ini nggak ada conditionality. Kalau bisnis ya bisnis, kalau peralatan militer misalnya nggak kayak waktu Trump itu kan bikin katsa sehingga kalau negara yang dipandang musuh jangan beli dari tapi sementara yang menarik kan kayak India yang boleh dibilang masih dalam tingkat tentu ada ikatan dengan Inggris sebagai ex-koloni Commonwealth, itu aja berani bilang oh enggak, kalau untuk ini S-400 beli saya untuk ini nggak perlu dikte-dikte. Nah, sementara kayak Turki itu malah lebih jauh lagi, dia NATO sebenarnya kan, tapi dalam hal itu independen gitu. Nah, kenapa misalnya kita di alutsista aja takut-takut gitu. Karena akhirnya alami dia ngeblok ke Barat. Nah, ini derivat ini ke masyarakat, ke parpol, elit parpol, gampang begitu dibilang ini ada persoalan HAM gitu, wah mereka langsung ini tanpa mengecek dulu hakikat konflik yang krisis Ukraina ini apa sebetulnya gitu. Ini kan akan ada, kita akan ke multipolar.
Nah, kira-kira polarnya apa saja? Ini menarik sebetulnya, karena kalau kita lihat atau bahkan sebelum krisis Ukraina, itu kan dengan multipolar itu bukan hanya kemudian memberi space negara berkembang untuk menjabarkan bebas aktif secara lebih independen ya, tanpa harus ke blok barat selama ini memaksakan supaya ikut dalam persekutuan. Tapi yang juga menarik ini adalah perkembangan di Uni Eropa sendiri. Sebetulnya kan Perancis dan Jerman itu kalau sebelum krisis Ukraina nih, itu kan seperti kayak suami istri itu secara teknis sudah cerai, tapi masih satu atap gitu. Jadi ini kalau kita lihat Jerman, Perancis itu dalam banyak, kalau untuk perdagangan, ekonomi, mereka itu sebetulnya apalagi nggak setuju sebetulnya ke soal tekanan melalui sanksi ekonomi itu udah mulai realistik, dan dia mulai melihat adanya satu arah itu tadi ke multipolar. Wah, nggak bisa dalam kayak dulu lagi Amerika Inggris sebagai the only global force yang menentukan segalanya. Nah, cuman mereka kan belum mau frontal. Cuman memang dengan pendekatan Ukraina yang cenderung kembali dari soft power, dia paksakan ke hard power karena memang kekuatan dia merasa udah ketinggalan dengan cara-cara perang non militer ini. Dia kembali maksakan dengan harapan Ukraina maupun penguatan memanasnya Laut Cina Selatan akan punya alasan untuk pakai pendekatan militer lagi. Nah, kalau militer lagi memang Perancis, Jerman kayak di fait accompli untuk apapun, you kan NATO ini kan gitu. Nah, tapi kalau pakai cara yang pergeseran multipolar yang pada dasarnya lebih ke pergeseran ke soft power, terutama dengan ekonomi perdagangan, Jerman, Perancis punya cara untuk keluar exit clause lah ya, dari pertandingan. Nah, ini kelihatan makin kepepet, jadi ya pakai cara-cara hard power ini gitu. Nah, itu. Tapi kita harus peka itu di elit maupun di masyarakat ya. Ya, ini bagaimana kita melatih elit untuk peka terhadap hal itu. Betul. Sehingga timbul pertanyaan. Iya. Satu, untuk masa ke depan. Iya. Rusia itu powerful. Rusia, apalagi sekarang Cina merapat ke Rusia. Udah selesai dunia ini kalau Rusia merapat ke Cina, siapapun juga nggak akan bisa melawan gitu. Nah, duit Rusia rubel pun juga semakin moncer. Oke. Ini adalah negara adidaya yang akan datang. Saya melihat sikap negara kita itu kelewo-kelewo gitu terhadap Rusia. Jinak merpati nggak mau deh. Dia masih tetap saja pada garisnya lebih berat ke NATO. Apakah ini karena ignoransi atau kurang berpikir, ataukah karena kita sudah banyak ngutang pada negara barat? Iya. Kalau saya melihat ya bisa dua-duanya itu tadi, Bu. Cuman harusnya begini di kalangan masyarakat. Dua-dua negara ini itu kan bisa jadi momentum kita belajar, itu sebenarnya cermin kita sendiri di saat dulu mereka terpuruk, tapi berita buruknya adalah wah, mereka sempat terpuruk kayak Cina kan 60-an sama kita, Bu. Nah, ya sekarang zaman Mao Zedong dan baru di era Deng Xiaoping akhir 70 mulai recover sampai akhirnya kayak sekarang. Nah, Rusia pun sama. Walaupun lebih belakangan ya, tahun 89 terus Gorbachev 85 bikin perestroika dan glasnost sebagai prakondisi sampai akhirnya bubar sama Berlin itu semua kan satu peristiwa yang bercabang. Nah, intinya adalah dua-duanya ini pernah terpuruk dan mencoba bagaimana bangkit dan berhasil. Sekarang betul-betul bangkit. Walaupun punya cara yang berbeda, tapi ini sebetulnya kita mau nggak mau, seneng nggak seneng, kita melihat bahwa harusnya minimal, walaupun kita bukan dalam artian harus milih mana, tapi udah jelas ini harus menjadi pelajaran. Bagaimana success story Cina dari terpuruk bangkit sampai setara bahkan bisa jadi unggul. Berteman. Misalkan tidak usah pro ya berteman. Iya. Karena tapi banyak hal cara, ya walaupun Rusia dan Cina itu punya cara beda dalam membangkitkan diri dari terpuruk dan bahkan menjadi equal sekarang. Itu yang harus diserap dari kita, bahwa selain menghargai pahlawan-pahlawan, mereka negara-negara ini belajar dari kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Dalam misalnya Cina, ini saya ingat betul, Inggris itu kan nggak pernah kayak Belanda secara fisik
menguasai seluruh Nusantara atau Inggris menguasai seluruh mainland China. Cukup 11 pelabuhan di pesisir Cina yang kita anggap sekarang Cina Selatan. Kayak Hong Kong, Macau, Shanghai itu kan dulu pelabuhan. Ya, bisa mencekik seluruh daratan Cina dan itu kan belajar para sejak Deng Xiaoping sampai ke Jinping sekarang. Oh, kurang ajar ya. Ternyata mereka lebih paham jalur sutra dan bagaimana itu mengembangkan sebagai senjata geopolitik cuman dengan niat kolonisasi. Nah, Cina nyadar dari Xinjiang ke Eropa ada yang lewat ke jalur utara melalui Asia Tengah ke Asia Selatan, Afrika dan Eropa. Ada yang melalui jalur selatan termasuk kita ke Selat Malaka dan apa. Dan ini yang mereka akhirnya kalau gitu kita balas sekarang dengan kontra skema yaitu yang namanya Silk Road Maritime Initiative yang melahirkan OBOR atau BRI itu Belt Road Initiative. Jadi kerjasama ekonomi tapi dikaitkan dengan kepentingan konektivitas geografis. Nah ini otomatis kenapa Indo-Pasifik kemudian oleh era Trump dibangun, yang diteruskan sekarang bangun. Mereka mulai nyadar Barat tapi terlambat. Wah, udah dikuasai jalur itu. Makanya dia titik Indo-Pasifik strategi itu kan menghadang perluasan Cina di Laut Cina Selatan yang merupakan titik simpul Samudra Hindia dan Samudra. Nah, makanya pertahanan kita kok tidak pernah belajar dari sejarah. Kan seperti Cina itu pinter banget. Oh, ini Inggris begini. Iya. Kalau gitu gue masih begitu. Nah, itu itu sekarang malah geografi dihilangkan dari sejarah geografis itu penting. Nah, Cina ini yang kenapa bisa bangkit selain memang ekonomi ya. Itu tahu betul aset geografis dan sejarah dan itu bagaimana ternyata jalur sutra itu dulu Inggris memakai itu buat senjata naklukan, nah sekarang buat kontra ini kan. Betul. Jadi mestinya negara kita juga harus menghargai sejarah, dan belajar dari sejarah dan menekuni geografi. Jangan sampai geografi kita lama-lama dirongrong dari pinggir. Sebetulnya waktu Bung Karno membuka Lemhanas lah Mei 65 itu kan maksudnya begitu. Jadi kenapa ketahanan nasional, walaupun istilah Bung Karno waktu itu masih pertahanan, tapi sebetulnya resilience ya. Nah, ketahanan nasional itu nggak mungkin kalau nggak ada ilmu yang namanya geopolitik sebagai basis keilmuan ya untuk memahami karena kalau Bung Karno bilang kan Indonesia itu yang direkatkannya kan bukan oleh agama, suku atau bahasa, oleh geopolitik yang memang kodratnya yang posisi silang antara Samudra Hindia, Samudra Pasifik, antara benua Asia dan benua Australia. Cuman kan di sekolah-sekolah itu hanya berhenti sekedar sebagai pengetahuan. Tidak dilihat aset apa yang bisa dibangun dengan lokasi geografis kita ini posisi silang itu. Nah, itu yang sering, makanya kalau Cina melihat dalam konteks jalur sutra, ini kan menggambarkan kekayaan negara itu nggak hanya sumber daya alam, lokasi geografis pun aset gitu. Nah itu kan terbukti bisa ekspansif mereka, sehingga Amerika walaupun terlambat, wah kurang ajar ya, tanpa peluru dia bisa bangun gitu. Nah, dia bikin Indo-Pasifik memang kontra, tapi menurut saya terlambat itu. Nah ini yang saya kira dampak-dampak ini kembali ke pertanyaan Bu Supari tadi, kenapa ada upaya ke Putin kayak mau coba mengkriminalisasi istilahnya kan, itu yang intinya bukan di aspek hukum karena Amerika pun tahu itu nggak efektif gitu. Tapi kenapa itu dilakukan? Tidak akan bisa nangkep Putin. Tapi gitu ya. Dia mau propaganda terus, nggak ada cara lain bahwa Rusia fobi, bahwa tindakannya di Ukraina itu war crime dan sebagainya. Nah itu yang tetap nggak ada jalan lain. Berarti ini gambaran sebenarnya kebuntuan. Jadi nggak ada kreativitas dan inovasi dalam diplomasi. Kalau saya nggak tahu apa hubungannya, apakah ada hubungan apa tidak. Trump juga akan ditangkap dalam 1-2 hari ini. Sepertinya kalau intuisi saya ada hubungan, tapi saya nggak tahu hubungan secara lahiriah itu seperti apa dengan peristiwa itu. Ya kalau Trump ini apapun kalau dilihat dalam kacamata para kaum mapan di Amerika ya, katakanlah kaum kapitalis berbasis korporasi ya. Memang apapun Trump ini kan sebuah anomali. Dan itu kalau dalam satu tatanan yang serba mapan, anomali itu bahaya memang. Jadi, untuk kemapanan mereka. Unpredictable minimal, nggak bisa diduga.
nggak langkah-langkahnya dan terbukti dengan cara-cara dia yang out of the box semua itu dalam selama 4 tahun berkuasa, sampai akhirnya cara dia mundur karena merasa dizolimi pun dengan cara yang out of the box juga, cukup pidato terus hilang gitu. Padahal nggak ikut sertijab segala. Nah itu kan saya kira namanya Trump ya, Trump memang unik. Jadi kira-kira apa Pak untuk Indonesia sebaiknya seperti apa? Kita harus bersikap di dalam dunia internasional. Kebetulan dalam momen yang tidak terkait langsung ke topik kita, beberapa hari yang lalu saya bikin press release terkait persoalan ke Israel, kemungkinan timnas U20 itu. Ini kan memang kebanyakan yang mendukung atau yang menganggap isu itu tidak penting itu karena olahraga sama politik kan nggak berkaitan, katanya gini-gini. Tapi saya intinya kan ingat pembukaan Undang Dasar 45, terutama paragraf pertama yang menekankan betul penjajahan di atas segala muka bumi itu dan segala macamnya harus dihapus. Terus alinea keempat itu lebih tegas lagi konteks ke ikut serta dalam ketertiban dunia, artinya ada satu skema yang dijiwai Pancasila dan khususnya dalam hal bebas aktif itu yang kemudian derivatnya tahun 48 oleh Bung Hatta kan dikumandangkannya. Nah itu harus satu tarikan napas pembukaan Undang-Undang 45 paragraf 1 dan 4 maupun artinya yang mereka setuju bahwa Israel itu nggak apa-apa, itu teman, nah itu berarti dia tidak menghayati bahwa intinya itu kita tidak mengerti betul, atau Bu. tidak mau dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Makanya saya tekankan ini bukan soal anti Yahudi, anti Semit. Udah jelas Israel itu ujung tombak dari skema Barat mengkolonisasi Timur Tengah, di mana Israel merupakan ujung tombak dari kolonisasi. Kayak yang menarik kan gini. 35%. Jadi Israel ini kan penduduk yang persentasenya 35%. Jadi minoritas dapat luas wilayah Palestina 65%. Sementara Arab Palestina yang populasinya 65% hanya dapat 30%. Jadi kan kolonisasi ini. Israel memang instrumennya. Jadi ketika dari Soekarno sampai Jokowi pada dasarnya tetap ini bukan karena anti-Semit, anti-Yahudi, karena skema kita kemerdekaan itu kedaulatan mendukung negara-negara yang jadi korban dari penjajahan atau menentang negara yang pelaku itu. Nah, jadi itu. Nah, mungkin bingungnya orang sekarang Ukraine itu seperti dia tertindas, padahal Ukraina itu sebenarnya tertindas oleh Barat ataukah oleh Rusia. Nah, gitu. Banyak mungkin orang tidak nyampe untuk berpikir sampai ke situ. Padahal maksudnya Rusia ingin membebaskan Ukraina dari pengaruh Barat. Makanya itu harus dilihat rentetannya dari 2014 ketika terjadi regime change dalam skema Barat yang kemudian Rusia merasa terkepung. Yang sebetulnya nggak beda kalau kayak Indonesia dulu dengan merespon tim-tim misalnya gitu kan, atau di Aceh atau di Papua gitu. Jadi ada situasi yang memang spesifik yang nggak bisa dilihat semata-mata waktu Rusia memutuskan invasi terbatas atau istilahnya aksi militer terbatas di Ukraina, karena ada proses-proses sebelumnya yang bisa kita simpulkan itu kayak provokasi gitu kan. Nah itu yang harus dilihat dalam konteks itu sehingga lebih adil di dalam menyikapi apa yang disebut bebas aktif itu. Jadi ada kalanya memang satu sisi kalau negara asing menjajah, invasi, entah bentuknya invasi atau apa, memang jelas harus dikutuk atau ditentang ya. Tapi ada satu proses-proses yang pengkondisian sebuah upaya penjajahan juga. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Ukraina dengan digiring kepada NATO supaya blok Barat itu kelihatan betul ketika runtuhnya Viktor Yanukovych ke Viktor Poroshenko itu yang memang skema Barat yang kemudian akhirnya sampai ke Zelensky yang belakangan. Jadi ada proses yang memang Rusia dibuat kayak dalam posisi tidak nyaman ya, tidak merasa tidak aman ya, sehingga langkah yang dilakukan seperti itu. Jadi itu sebenarnya lebih merespon sebetulnya. Nah, ini yang saya kira harus dilihat dalam konteks ini. Nah, kembali ke soal kita sendiri. Terlepas soal Ukraina, soal Timur Tengah, soal krisis Suriah yang nggak selesai sampai sekarang dan sebagainya, itu
bebas aktif itu memang selain cerdas, harus imajinatif para stakeholders kebijakan. Para elit. Ya. Para elit. Tidak hanya Kemlu. Jadi bagaimana, nah repotnya kita juga tidak ada semacam, kalau di Amerika itu kan ada namanya Council of Foreign Relations, Dewan Kebijakan Luar Negeri, yang ide dasarnya itu terlalu penting untuk hanya dihandle, ditangani oleh para aparat dari Kementerian Luar Negeri. Nah, itu elemen masyarakat, ada perbankan, ada media, ada perguruan tinggi, segala macam itu terlepas misinya memang dalam konteks ini kita tahu lah untuk membangun merumusan strategi global Amerika. Tapi ada satu sisi yang buat kita perlu menjadi inspirasi juga, bahwa elemen masyarakat itu juga harus terlibat di dalam apa. Dan di sini enggak ya? Nah, di sini enggak. Akhirnya ini tiba-tiba di lobby Amerika untuk ini, ya ini HAM loh, ini kepancing gitu. Apa negara Amerika melobi partai-partai di sini gitu? Apa itu etis ya? Seharusnya kayak etis loh. Iya, ya. Kan dia masuk banget ke dalam urusan dalam negeri. Parpol, bahkan saya lihat juga beberapa ormas dan ada yang lagi sedang baik yang sudah maupun lagi diupayakan, dan kebanyakan juga menariknya di basis-basis ormas keagamaan. Nah, ini kan satu gambaran yang memang kebanyakan, kalau belakangan saya juga akan kontak mereka di beberapa itu, saya kasih gambaran, oh iya background, jadi mereka juga nggak punya itu background, jadi reaktif, tidak kan, wow HAM, oh iya ini HAM, sama kayak dulu Uighur, itu kan nggak segampang itu, ternyata juga banyak hal yang complicated, bukan soal Uighur, terus ini ada hal-hal yang banyak di media itu tidak mengcover itu. Jadi sebetulnya akibatnya dia bereaksi atas data-data yang kurang gitu, yang informasi. Ya udah, nanti jadi kita amati ke depan. Mudah-mudahan tangan Tuhan menuntun bangsa dan negara ini untuk memilih jalan yang paling tepat dan paling benar untuk kesejahteraan umat di dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Saya kira bincang-bincang tentang geopolitik terkini itu mudah-mudahan bisa Anda serap dan bisa Anda mengerti situasi dunia sedang seperti ini. Insya Allah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.